Pada segmen kedua ini akan kita coba jelaskan apa itu wet cleaning atau pembersihan secara basah. Kemudian ada dry cleaning. Jadi wet cleaning ini adalah operasi pembersihan produk menggunakan media fluida atau air. Terdapat dua tipe pembersihan, yaitu secara batch seperti ini, dan ada yang continue, jadi continue atau mengalir ya. Kemudian pencucian secara basah ini ada beberapa metode atau beberapa cara. Ada dengan dilakukan perendaman di dalam air, kemudian penyemprotan dengan air atau drum berputar yang disemprot juga dengan air, ada sikat berputar di tempat yang berair, dan pencuci bergetar yang dibantu dengan air. Ini beberapa contoh metode dalam pembersihan dengan cara wet cleaning atau dengan cara pencucian basah. Melalui diagram ini saya ingin menjelaskan bagaimana posisi dari unit operasi pencucian, khususnya untuk produk buah dan sayuran. Jadi material atau bahan baku yang kita masukkan berupa buah atau sayuran dalam kondisi masih ada kotorannya, dan tentu saja di sisi lain adalah perlu input air bersih masuk kepada unit operasi pencucian atau washing ini, dan outputnya atau produknya berupa buah dan sayuran dalam kondisi bersih yang siap untuk diproses lebih lanjut atau masuk pada tahapan pasca panen berikutnya, baik itu misalnya sorting, waxing, dan proses-proses pasca panen berikutnya. Kemudian output lainnya dari unit operasi pencucian ini tentu saja ada air yang kotor hasil pencucian, dan mungkin kita bisa lakukan tahapan unit operasi berikutnya berupa sedimentasi, dan akan terpisah kotoran padat atau kotoran kering berupa tanah, pasir, dan lain-lain, dan seterusnya dibuang. Kemudian air bisa kita olah lebih lanjut menjadi air bersih dan kembali disikluskan untuk menjadi input pada air bersih dalam proses pencucian berikutnya. Dalam tahapan unit operasi pasca panen pencucian ini tentu saja ada energi yang bekerja, misalnya baik manual dengan tenaga manusia maupun memerlukan tenaga-tenaga seperti listrik atau daya listrik dengan motor listrik untuk pemutar atau mungkin pompa air untuk penyemprot dan pompa lainnya untuk memindahkan air dari satu posisi ke posisi lainnya. Kira-kira demikian gambaran untuk unit operasi pencucian pada buah dan sayuran. Metode pertama dari pencucian atau pembersihan ini adalah dengan cara perendaman. Media yang digunakan berupa air, bisa juga campuran air dan garam, kemudian bisa juga dengan cairan pembersih. Umumnya teknik ini digunakan sebagai pencucian pendahuluan. Cuma efektivitas daripada perendaman ini adalah cukup rendah dalam proses pembersihannya, bisa dilakukan secara parsial dengan batch per batch maupun secara continue dalam bentuk aliran perendaman untuk produk-produk, terutama produk-produk yang bisa dibasahi, misalnya buah-buahan dan sayuran. Yang kedua adalah metode pencucian dengan cara penyemprotan. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini, pencucian lebih cepat dibandingkan dengan perendaman karena ada tekanan terhadap produk pasca panen yang kita bersihkan. Kemudian mengurangi resiko rekontaminasi, menempelnya kembali kotoran dari air yang kita lakukan perendaman, karena airnya tentu akan mengalir dengan cara penyemprotan dan lebih efektif untuk membersihkan debu. Adapun ini ada kekurangannya, yaitu bisa mengalami resiko kerusakan secara mekanis karena tekanan air yang terlalu kuat bisa menyebabkan kerusakan pada produk yang kita bersihkan. Kemudian pada bagian ini juga air yang digunakan lebih banyak karena harus kita lakukan sampai produk betul-betul menjadi bersih. Yang ketiga adalah metode pencucian atau pembersihan dengan cara drum berputar. Prinsip kerjanya adalah produk akan dimasukkan ke dalam drum yang berputar. Kotoran pada produk akan terlepas karena adanya gesekan dari dinding drum dan juga akibat gerakan tumbling selama mesin bergerak.
Sebelah kanan ini adalah contoh mesin untuk pembersihan atau pencucian dengan cara drum berputar. Kelebihannya adalah bisa kapasitasnya besar sekali membersihkan, kemudian simple atau sederhana cara proses membersihkannya, dan waktu pencucian menjadi relatif lebih singkat. Berikut adalah contoh bagaimana proses atau cara kerja pembersihan atau pencucian dengan menggunakan drum berputar atau rotary washer. Wieder müssen. Metode keempat adalah pencucian dengan menggunakan sikat. Pembersihan dengan sikat akan lebih efektif untuk membersihkan kotoran berbentuk endapan seperti adanya pasir, tanah maupun ada endapan kimia di dalam produk pasca panen. Kita bersihkan dengan dibantu oleh sebuah sikat, baik berupa karet, serat, atau spons. Jadi bahan pembuat sikatnya bisa dari karet, serat, dan spons yang membantu membersihkan produk pasca panen. Berikut contoh gambar cara pembersihan dengan menggunakan sikat. Jadi adalah proses pembersihan dengan sikat dan proses menghilangkan atau mengeluarkan buah-buahan yang rusak dengan cara dipindahkan menggunakan tangan atau secara manual. Berikut gambar secara skematik dari proses atau tahapan unit operasi pencucian dengan cara disemprot dan disikat. Jadi buah-buahan dari perendaman, tangki perendaman ini masuk ke bagian proses pencucian dengan semprot dan sikat. Jadi ada water nozzle-nya atau penyemprot airnya, dan ada juga rotary brushes-nya atau sikat-sikat yang berputarnya untuk membersihkan buah-buahan. Jadi kemudian ada penampungan ini untuk air kotor, dan ini buah basah yang sudah selesai atau mau masuk ke pembersihan berikutnya. Berikut adalah contoh mesin untuk proses pencucian dengan cara disemprot dan disikat. Kapasitasnya bisa sampai 1,2 ton. Dengan cara disemprot dan disikat dengan daya listrik sebesar 750 watt atau 1 HP. Gambar berikut memperlihatkan cara-cara pencucian secara manual untuk beberapa produk pasca panen seperti kopi dan kopi luwak, dan juga ada kopi gajah. Jadi kopi yang sudah dimakan luwak dan kopi yang sudah dimakan gajah dibersihkan secara manual menggunakan tangan untuk proses atau pengolahan lanjutan. Jadi karena berupa kotoran maka harus dibersihkan dulu dan dipisahkan dari kotoran-kotoran atau bagian kotoran lainnya. Metode pencucian yang kelima yaitu dengan pencuci getar atau memanfaatkan getaran atau gelombang air.
Prinsipnya adalah getaran atau gelombang air akan memisahkan kotoran dari produk, baik itu buah-buahan atau sayuran. Kotoran akan turun ke bagian bawah dan terpisah dari sayuran atau buah-buahan, dan sayuran bisa diperoleh dalam kondisi yang sudah bersih. Proses pembersihan dengan metode dry cleaning dan sekaligus dengan sizing untuk biji-bijian atau grain. Jadi biji-bijian yang masuk ke dalam proses ini, tahapan ini akan dipisahkan berdasarkan berbagai ukuran yang berbeda. Untuk ukuran-ukuran yang besar dan kotoran berupa batu atau kerikil dan lain akan terpisah pada bagian pertama. Kemudian bagian kedua ini adalah final untuk biji-bijian atau grain ini. Kemudian ini yang di bawah ukuran atau ukuran yang terlalu kecil. Kemudian yang berupa debu atau kotoran-kotoran terbang ditiupkan ke atas dan dikeluarkan sebagai dust atau debu. Jadi akan terpisah dengan berbagai tingkatan. Ada 4 tingkatan, ada yang oversize dan mungkin batu kerikil yang cukup berat, kemudian biji yang terpilih dan biji yang undersize, kemudian ada debu. Berikut adalah contoh yang lain dari metode dry cleaning dengan menggunakan air classifier. Jadi pada unit operasi ini biji dan kotoran serta pasir yang menyatu akan masuk ke dalam cleaning unit, diberi udara bertekanan atau didorong oleh angin, akan terpisah antara kotoran dan pasir yang lebih berat, kemudian diperoleh biji bersih. Kira-kira gambaran seperti ini inputnya, biji-bijian yang ada kotoran yang ada tanahnya atau ada pasirnya, kemudian yang berat jenisnya lebih tinggi atau lebih berat akan jatuh pada bagian siklon pertama ini, kemudian biji-bijian yang baik dan ini akan masuk ke bagian siklon berikutnya, dan udara bersih akan dialirkan lagi untuk membantu mendorong pada saat pemisahan di bagian pertama dan bagian kedua. Dan di sini diperoleh adalah fine product atau produk yang sudah bersih dari kotoran atau tanah atau pasir. Contoh ketiga dari proses pencucian dengan atau pembersihan dengan sistem dry cleaning adalah pada pencuci getar. Prinsipnya adalah getaran akan memisahkan kotoran dari produk berdasarkan perbedaan ukuran dan massa jenis. Pada tahap ini ya membersihkan dengan cara memisahkan kotoran yang ukurannya lebih kecil atau kotoran yang lebih berat. Jadi pada proses ini produk harus memiliki tekstur yang kuat dan keras karena digetarkan pada sebuah saringan. Jadi harus dilengkapi dengan saringan sebagai pemisah kotoran dan juga sekaligus sortasi ukuran dari produk biji-bijian atau grain yang kita bersihkan.